Pak ini? Jelas sekali, Pak. Iya, jelas Oke, sekali. saya ganti kacamata sebentar ya, karena ini kacamatanya tidak anti radiasi. Saya pakai kacamata dari Gartan yang anti radiasi. Dan kebetulan saya suka warnanya merah ya, jadi ya, bataknya ada 3. Dan bajunya saya suka putih, karena merah putih itu adalah Indonesia. Oke, saya akan memberi judul sharing saya hari ini itu adalah tips sukses di network marketing khususnya di Guideline. Oke, jadi Mas Lili boleh di-share sedikit foto yang tadi saya kirimkan? Oke, siap, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke. Ya, teman-teman perkenalkan, nama saya Ferry Dasyat kalau di Instagram. Dan saya sudah 17 tahun ya di Jakarta. Sebelumnya saya dari Surabaya. Mungkin ada teman-teman juga yang satu kampus sebelumnya dengan saya dari ITS, jurusannya teknik mesin. Tapi ternyata sekarang full di sales ya, terutama di network marketing, dan saya juga di bidang properti. Dan ya, ini ada beberapa foto saya yang saya share. Yang pertama boleh itu Master Lili ya, itu pengalaman saya waktu ketemu seluruh ya pemilik startup unicorn di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang paling atas tuh Pak Erick Thohir membina, yang paling atas itu yang Pak Ferry Lunadi, itu yang punya Traveloka. Jadi itu unicorn yang besar di bidang travel. Kemudian bawahnya itu Pak William Tanuwijaya, itu yang punya Tokopedia. Bawahnya lagi itu Pak Ahmad Jaki yang punya Bukalapak. Dan yang paling bawah itu yang punya Ruang Guru, Mas Deva. Kebetulan Pak Nadiem Makarim waktu itu dipanggil Pak Jokowi, jadi beliau nggak hadir, nggak bisa bertemu kita. Oke, next. Ini ada sedikit background saya memang seorang networker. Saya 3 kali diundang ke istana bertemu dengan Pak Jokowi, itu waktu tahun 2018, 2019, 2017, 3 kali. Jadi yang resmi, kalau yang nggak resmi ketemu ada berapa kali. Next. Kemudian ini ada ketika saya bertemu, saya sudah bertemu RI 1 sampai RI 100 ya, jadi banyak teman juga di kalangan, tapi saya bukan politikus. Dan terakhir waktu saya ketemu RI 2 ya, Pak Yusuf Kala, saya sempat menyerahkan buku saya gitu. Waktu itu pas launching buku saya, terus saya serahkan ke Pak Yusuf Kala. Oke, next. Dan terakhir, background saya sempat menjalani profesi di dunia entertain ya, sejak tahun 2004 ya, 2003 waktu jadi Cak Surabaya, terus kemudian puncaknya tahun 2012 sampai 2018 ya. Saya total ada bermain di 16 judul film dan di 9 iklan televisi ya. Terakhir iklan televisi itu Aqua Asian Games, tapi saya paling besar waktu itu iklannya Aqua 40 tahun, karena saya jadi pemeran utama. Dan tahun 2013 itu saya pernah dapat penghargaan untuk filmnya Sang Pialang ya, yang punya Net TV. Saya juga main yang di paling bawah, itu mungkin ada gambar saya waktu masih main di zamannya Ganteng-Ganteng Serigala dan Diam-Diam Suka. Waktu itu dapat sekitar 50 episode kalau nggak salah, jadi dosen. Oke. Sekarang kita masuk ke intinya. Oke, balik ke saya Pak, screen-nya boleh dimatikan. Ya, jadi teman-teman sekalian, apapun background Anda, sekarang kondisinya nggak mudah. Saya background-nya properti juga sempat turun waktu di awal pandemi sampai kemudian PPKM, kemudian pemerintah kasih stimulus, mulai hidup lagi. Jadi itu sangat menarik. Jadi teman-teman sekalian, background Anda menentukan sekarang Anda berada di mana. Tapi keputusan Anda itu menentukan Anda ke depannya. Kemudian ya, kalau kita bergabung di network marketing, yang pasti kita harus tahu siapa teman-teman kita ya, teman-teman terdekat, keluarga kita, terus kemudian siapa yang kita kenal. Semakin luas pergaulan kita, pastinya kesuksesan akan semakin dekat dengan kita. Jadi bergaulah dengan siapa aja, tambah terus wawasan Anda, sehingga akhirnya Anda bisa menembus semua lini. Saya juga punya cita-cita ya, nanti kalau saya dipanggil lagi berikutnya, saya mau bawa kacamata Guideline ini, saya kasih ke Pak Jokowi. Pak Jokowi pakai, saya foto bareng, langsung viral.
pengennya seperti itu. Oke, next. Terus kemudian saya juga punya konsep yang namanya 1110 dan 1. Maksudnya apa? Nah, sekarang senjata kita kebanyakan pasti handphone. WhatsApp, paling gampang. Kemudian kedua, sosial media. Saya kebetulan punya handphone ada cukup banyak ya. WhatsApp saya ada 7 ya. 7 nomor. Dan teman WA saya ada 500.000, saya ikut mungkin sekitar 10.000 grup WhatsApp. Jadi tiap hari itu saya di depan layar, makanya saya harus pakai kacamata ini juga untuk melindungi mata saya supaya kegiatan saya nggak terhambat. Karena saya pernah sakit mata sampai harus ke rumah sakit mata, untungnya pakai BPJS ya karena biayanya mahal kalau kita sakit mata. Dan akhirnya sekarang bisa normal lagi dan nggak ada masalah. Dan tiap hari yang pasti ketika memblasting WhatsApp ya, saya konsepnya tadi 1.000 saya blasting, 1.000 teman ya. 100 respon, 100 baca aja, 100 baca. 10 respon, nanyain, Pak ini kok bagus, Pak ini kok ikut. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sekarang ada yang ikut tuh undangan saya. Tadi karena saya lihat ada 3 atau 4 yang respon. Padahal saya blasting tadi ada 2.000 orang mungkin ya. Mungkin ada 100 grup, tapi nggak apa-apa. Karena yang masuk ini berarti yang terpilih, berarti yang beruntung, berarti yang mau mencari opportunity. Dan akhirnya dari 10 yang respon itu, 1 yang closing. Nah, itu yang harus kita hargai. Itu yang harus kita pegang. Dan terakhir ada, setelah itu ya perluas saja. Jadi kalau 1.000, 1 closing. Nah, kalau 10.000, bisa langsung 10 closingnya sehari kan. Tadi kalau Pak Sodik cerita luar biasa, dia sehari bisa sampai 17. Wah, saya mesti belajar sama beliau. Kenapa? Karena saya belum pernah gitu ya, sampai sebesar itu. Tapi saya manfaatin peluang. Ketika saya belajar pertama, saya masuk, saya dijelasin oleh leader saya juga pilih leadernya gitu. Jadi konsep pertama ada background network marketing Anda. Kemudian waktu itu saya juga waktu mau masuk, saya nego sama upline saya, kamu memang kasih saya apa, benefitnya apa, kamu sudah pengalaman apa di network gitu. Kalau kamu memang bagus, kamu tunjukin, kamu kasih support saya, ya saya ikut kamu gitu. Dan akhirnya terbukti sampai sekarang posisi saya memang unit manager, tapi hampir separuh ya, mungkin separuh lebih bahkan, itu disupport oleh upline saya titiknya. Karena kalau dalam memilih network yang paling bagus apa? Binary pastinya, karena binary cuma 2 kaki dan upline kita pasti akan support satu titik kita, itu yang pasti. Terus kemudian yang kedua Pak, saya kemarin sampai karena saya sebenarnya besar di network yang lain ya, member saya di network lain sudah 35.000 gitu. Sedangkan di sini saya masih mulai dari nol dan nggak naiknya agak slow juga. Jadi itu membuat saya akhirnya pilih waktu itu saya masuk pas hari ulang tahun saya. Dan hari ulang tahun saya itu 1 hari sebelum Pak Soekarno, 3 hari sebelum Pak Soeharto, 16 hari sebelum Pak Jokowi. Nah, jadi saya pilih, kenapa? Karena saya waktu itu ngadain acara pas ulang tahun, saya undang teman saya banyak. Harapan saya apa? Teman-teman saya nanti pada join langsung gitu waktu acara saya. Dan ternyata yang join lumayan waktu hari itu. Jadi dan dari situ ya udah, saya mau cari timingnya. Jadi yang kedua tadi yang pertama ada background networknya, yang kedua kemudian ada pilih leader dan sistemnya. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masuk guideline itu paling bagus kapan? Nah, mungkin ada yang jawab masing-masing ya. Paling bagus adalah saat pertama. Kenapa? Karena kita jadi pionir. Kalau bisa kita masuk tanggal 20 April waktu guideline itu berdiri. Tapi waktu itu saya belum dikenalin. Nah, kebetulan Dr. Fori foundernya itu masuk di awal. Itu sangat beruntung. Jadi Bapak Ibu, waktu yang terbaik untuk masuk guideline apa? 20 April. Dan yang kedua kapan? Ya sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang ikut, putuskan segera join. Kalau yang ketiga kapan? Besok lagi lah, itu sudah telat. Jadi putuskan untuk join sekarang kalau Bapak Ibu sudah yakin, tahu produknya, suka, dan punya networknya. Kemudian yang kita harus pelajari lagi ada sistemnya ya. Ini masuk akal atau enggak, itu penting ya. Kenapa? Karena ada beberapa perusahaan yang kita dengar ya, seminggu ini ya, terutama yang robot-robot gitu ya, itu lagi bangkrut, lagi scam. Kenapa? Karena mereka nggak real. Mereka nggak masuk akal. Tiap hari kasih setoran uang kita sangat besar gitu kan. Uangnya dari mana? Memang mereka trading pasti menang terus? Enggak. Akhirnya ya udah, setelah 1 jatuh, terus kemudian yang kedua alasannya diras karena yang satunya jatuh, jadi yang lain pada takut, uangnya ditarik.
Terus kemudian yang ketiga juga cari exit strategi yang sama. Perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan company network marketing yang tidak punya exit strategi, tapi punyanya exit strategi. Nah, itu yang kedua. Jadi saya melihat waktu saya diundang ke National Leader Camp, saya melihat langsung PT Sibayak, saya kenalin, saya pengen tahu apa benar. Awalnya kaget juga, ternyata setelah semakin kenal, terus kemudian ikut leadership camp-nya, wow, ternyata ini kelihatannya nggak ada exit strategi, tapi exit strategi. Karena kita lihat ada beberapa perusahaan network yang bisa sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sudah 50 tahun. Saya yakin PT Sibayak bisa sampai sepanjang itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu apa? Kita harus hobi atau suka, itu paling enak. Kalau saya hobinya olahraga, saya jualan alat olahraga, itu paling seneng. Nah, sekarang produk yang Anda jual ini, misalnya kacamata, ini sesuai hobi saya, karena saya suka main game, saya suka di depan handphone, saya suka nonton, dan kebetulan saya memang pemain film juga, belajarnya otodidak. Ya udah, akhirnya produknya ini lebih mudah saya jual karena saya suka. Dan berikutnya nanti ini yang paling hebat ya, ini saya kemarin sudah dapat bocoran ya untuk produk-produk barunya ya. Ini ada yang untuk slim fit, juga ada yang untuk juice man ya, juice man. Ini luar biasa ini. Saya sebelumnya pemain produk juga. Saya pernah jalanin 2 produk untuk slim fit maupun untuk yang perkasa ini. Ini target marketnya sudah jelas. Dan ketika perusahaan kemarin waktu di National Leader Camp memperkenalkan ini dan akan melaunching ini, wow, langsung dari situ semangat saya jadi 2 kali lipat. Sebelumnya saya jalanin ini mungkin 10% tenaga, 20% tenaga, sekarang bisa sampai 100% tenaga. Kenapa? Karena saya sudah tahu ini produknya efeknya di mana, seberapa besar, jualnya kemana. Saya punya konstituen ya, yang suka produk-produk seperti ini, itu setiap hari bisa minum dia. Bayangin repeat ordernya. Jadi customernya ini ada seorang Pak Haji, istrinya 4 gitu ya. Tiap hari minum ini, karena dia tiap hari pindah rumah, ganti istri gitu. Jadi ya udah dia kuat. Terus yang kedua di Bali ini cocok banget. Saya punya teman leader di Bali, konsumsi paling besarnya RO-nya ini. Kenapa? Waktu itu pas kehidupan malam di sana lagi jalan-jalannya bagus, juice man ini laku. Terus kemudian yang kedua, untuk yang slim fit nih, saya sudah pernah coba ya di produk yang sebelumnya, dan ini ternyata ingredientnya sama. Itu saya turun 8 kilo dalam sebulan. Saya memang suka olahraga, tapi waktu itu saya juga suka makan gitu, hobinya kuliner. Akhirnya naik berat badannya jauh di atas standar slim fit gitu ya. Akhirnya ya udah, saya minum ini, konsumsi detoxnya selama sebulan, turun 8 kilo. Nah, kalau Bapak Ibu produk yang dibuat oleh Guideline ini itu bicara, produknya bicara ya, produknya bagus. Bapak Ibu jualnya gampang karena produknya ini viral. Dan Bapak Ibu jadi contohnya, jadi teladannya. Buktikan. Dan yang terakhir ada produknya tadi yang disebutin Pak Budi juga, yaitu ada untuk serum dan kecantikan. Nah, kalau wajah Anda glowing ya, Anda ganteng, Anda cantik, orang pasti tanya, kamu pakai apa sih? Oh, saya pakai serumnya ini. Langsung semua beli. Dan ini yang penting lagi apa? Supaya sistemnya jalan. Yaitu repeat ordernya. Kalau slim fit ini, repeat ordernya, wah ini pasti luar biasa. Kalau orang sudah tahu slim, terus kemudian dia tiba-tiba datang ke pesta, makan banyak, dia pasti minum ini lagi. Dari program detoxnya terus berlanjut, terus dia konsumsi. Kalau yang Jellyman ini, tadi saya disuruh sama plan saya nih Pak Andi, disuruh testimoni. Saya kebetulan masih single, jadi testimoninya ya memang bagus nih produknya. Jadi mestinya testimoni ada pasangan kita. Seperti itu. Oke, jadi itu ada yang ketiga, kita hobi dan suka sehingga akhirnya kita interest dan belajar lebih mudah. Sehingga akhirnya senang menjalankan. Paling enak itu adalah menjalankan bisnis yang sesuai dengan hobi kita. Ini kemudian yang keempat ya. Saya ada total 7 karena saya memang penyuka angka 7 ya. Jadi ada owner dan company-nya. Nah, ini yang penting juga. Kenapa sekarang banyak perusahaan bangkrut? Kenapa banyak perusahaan scam, banyak perusahaan hilang, perusahaan network marketing? Ya, karena owner dan company-nya nggak jelas. Owner dan company-nya maunya menang sendiri, egois. Dia memang ingin membuat kita dirugikan gitu. Jadi kalau kita kenal, kebetulan saya kemarin waktu ke Jogja saya mengenali dan melihat ownernya ini luar biasa ya, maksudnya berjuang meskipun tantangan di depannya ini besar banget. Kemarin sempat 3 kali ganti provider ya. 3
ganti provider asuransi ya. Mungkin 2 kali yang resmi, tapi 1 kali juga ganti. Nah, tapi perjuangan yang konsisten ini menghasilkan kepercayaan, menghasilkan trust. Terutama kepada leadernya juga yang menunggu dan akhirnya mau fight lagi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat bahwa company ini mampu konsisten, mampu bertahan, mampu menghadapi rintangan yang berat dan ternyata dia bisa bangkit, kemudian bahkan menemukan inovasi baru mencari produk yang repeat ordernya tinggi, bayangkan bagaimana guideline ini akan terus berkembang dan makin maju dan mensejahterakan leadernya juga teman-temannya, juga semua tim yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu, camkan kata-kata ini sangat penting karena owner dan company yang bagus itu ada juga yang menghitung bahwa payout-nya ini pas, payout-nya ini tepat, payout-nya ini bisa untuk jangka panjang. Nah, ini yang saya mau tambahkan satu lagi Pak, mengenai cash flow. Nah, mungkin teman-teman juga banyak pemain network ya. Nah, di sebelum network saya itu, saya sudah sama ownernya dibilangin, kalau kamu komisinya sudah besar, kalau kamu mau tarik, tanya saya dulu, saya lagi bisa atau enggak gitu. Jadi saya pernah waktu itu cairkan komisi saya 15 juta. Saya tanya dulu ke owner, Pak, ini ada dananya enggak? Nah, kalau si Bayak, guideline ini beda banget. Tiap hari e-wallet kita dicairkan. Bayangkan kalau e-walletnya Pak Andi, Bu Ahun, Bu Kori, nggak dicairkan tiap hari, itu numpuk di perusahaan ya. Terus kemudian maaf kata, perusahaan ini pengen mengembangkan usaha, terus besarin produknya. Kemudian ketika ownernya ketika leadernya mau tarik komisinya, ternyata macet, nggak bisa, langsung efeknya nggak bagus. Nah, jadi saya sangat mengerti cash flow di guideline ini bagus. Kenapa? Karena komisinya dicairkan tiap hari. Tidak ada e-wallet yang tertahan di cash flow perusahaan kecuali kalau binary-nya belum 5 pasang. Tapi ditahannya kecil. Jadi tenang aja. Jadi cash flow perusahaan ini bukan dari uang komisi leader. Tapi benar-benar murni perusahaan ini punya dana, terus kemudian muterin cash flow-nya bagus, akhirnya sanggup memberikan komisi sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, itu ada komitmen perusahaan yang bagus. Kemudian yang kelima ya, ini sorry agak panjang, tapi saya akan bicara detail juga, yaitu mengenai produk repeat order. Nah, perusahaan sedang mencari produk-produk repeat order yang sangat bagus. Jadi saya kemarin sempat diskusi juga waktu di National Leader Camp dan ownernya sangat rendah hati gitu ya ketika diskusi mengenai ini Pak yang paling cocok. Akhirnya sekarang dipakai dengan adanya repeat order ini membuat perusahaan ini terus bergerak, membuat omsetnya makin naik dan membuat impian kita untuk mencapai reward yang paling besar untuk mencapai komisi yang 5 juta sehari itu menjadi masuk akal gitu loh. Kalau nggak ada repeat ordernya, ya perusahaan ya segitu-segitu aja, omsetnya sehari ya segitu-segitu aja. Bayangin, di Indonesia ada 270 juta jiwa. Kalau semuanya repeat order ke guideline dan produknya guideline ini cuma 250 ribu dan itu repeat ordernya lebih dari 277 pasang, itu akan sangat besar sekali. Itulah mengapa ketika saya daftar pertama, Pak Andi ajak saya ya, ini leader saya yang luar biasa, Pak Andi, karena dia support dan dia benar-benar penuhi janjinya, kasih saya tim, support saya, setiap kali saya dapat tim besar, saya dapat tim hebat, dia akan support. Jadi akhirnya ya saya langsung pasang 12 titik waktu itu di awal. Kenapa? Karena waktu itu konsepnya adalah satu orang bisa maksimum beli 12 usaha, 12 titik. Ternyata cloning sekarang titik saya sudah 30 lebih. Saya nggak bisa bayangin titiknya Bu Kori berapa, titiknya Pak Andian, Bu Ahun berapa. Jadi Master Lilik juga. Jadi ini adalah satu yang luar biasa mengenai repeat order. Nah, setelah repeat order, teman-teman dengan adanya produk-produk yang baru itu harus terus cari target marketnya. Tadi saya sudah sempat share ya, produk yang Jerryman target marketnya di sini. Kalau produk yang Slim Fit, ini target marketnya adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang obesitas, yang pengen Slim Fit, yang pengen tampak gagah, yang pengen tampak cantik. Nah, itu sangat cocok. Makanya produk Slim Fit itu biasanya laku keras. Kemudian yang keenam, apa? Ini yang penting juga, yaitu adalah win-win. Win di leadernya, win di kliennya, maksudnya kita sebagai member yang baru, maupun win di company-nya. Karena nggak mungkin kalau salah satu win, yang lain lose, perusahaan nggak akan bertahan lama. Jadi win-winnya kita bisa lihat ada company memberikan reward yang sangat menarik. Memberikan komisi dengan sistem binary yang sangat bagus dan komisinya menurut saya ini tinggi.
komisinya menarik karena bisa menghasilkan 5 juta sehari dengan modal cuma 250.000. Sedangkan perusahaan sendiri kalau saya hitung-hitung dengan adanya pembatasan sistem dan lain-lain, kemungkinan untuk jebolnya, untuk bangkrutnya itu mungkin hampir nol, seperti itu. Dan yang terakhir ada reward yang menarik. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin dari leader dari network lain, mungkin baru pertama kali nyoba network atau pengen sukses di bisnis network, lihat dulu hadiahnya, promonya, rewardnya apa sih yang diberikan. Kalau rewardnya menarik dan kita bisa achievable, kita punya keinginan. Nah, saya kebetulan di bisnis network ini masih agak baru. Saya lamanya memang di bisnis properti dan saya pakat di properti. Nah, tapi di bisnis network ini saya belum pernah mencapai yang tertinggi. Makanya saya penasaran. Saya pengen di Gata ini bisa mencapai promo tertingginya yaitu Pajero. Target saya kalau saya belum dapat mobil Pajero, reward paling tertinggi dari Presiden Director, saya nggak akan berhenti. Dan gulungannya itu makin lama makin besar. Jadi ketika kita sudah memimpikan, kita memikirkan, dan kita lihat bahwa rewardnya itu menarik, jangan ditahan-tahan. Segera jos, segera lakukan, segera fokus, segera ambil tindakan. Dan ini yang paling penting juga, Bapak Ibu, ketika sekarang banyak di rumah mungkin WFH atau kerjaan juga lagi susah, atau kemudian jualan Anda juga di bidang lain agak susah, fokuskan. Ingat hukum Pareto. Kalau hukum Pareto ada 80-20 kebanyakannya. 80% untuk kita menjual produk yang kita lagi fokus dan 20% untuk yang lain. Atau kita berteman, 80% untuk orang-orang yang sudah sukses dan 20% untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi 80% ini tingkatkan. Jadi 99%. Sekarang itu yang saya lakukan. Jadi 99% saya lakukan fokus dan 1%-nya untuk yang lain. Jadi di situ kesuksesan akan semakin mendekat dan semakin besar. Jadi saya berharap juga memang waktu sampai Januari tahun depan ini sudah mencapai national leader yang kedua, dan saya ingin berjuang bersama, teman-teman juga bisa achieve dan kita ketemu di sana. Jadi ini ada produk yang luar biasa. Ini yang produknya merah ya. Ini saya juga ada yang hitam ya. Yang hitam juga keren itu ya. Yang foto saya di layar itu juga pakai yang hitam. Nah, jadi teman-teman sekalian gunakan, cintai produknya, cobain. Kalau produk itu bicara viral, masukkan di sosial media, Bapak Ibu akan merasakan bahwa uang itu atau member itu yang akan mengejar-ngejar kita untuk datang. Saya bersyukur minggu lalu ya, ada salah satu sahabat saya, seorang bisnismen nasional ya, yang punya jaringan luar biasa, punya jaringan restoran puluhan, dan bahkan produknya itu sudah diekspor sampai ke 9 negara. Dia mau join. Karena waktu itu saya diundang ke sana dan saya ajak leader saya Pak Andi untuk datang, kemudian kita presentasi, kita di-review dari secara sosial media dan YouTube, dan ternyata bagus, dan beliau mengatakan bahwa ini modalnya kecil tapi kok bisa achieve besar banget. Nah, itu yang beliau penasaran dan akhirnya mau masuk. Dan saya juga hari ini, dari kemarin juga belajar dari Master Lilik, ini luar biasa banget, bisa menyemangati orang langsung joinnya banyak. Nah, itu yang pengen saya belajar. Karena kalau kita sudah meyakinkan orang langsung di depan on fire, wah itu gerakannya, percepatannya, gulungannya hebat. Dan terakhir saya mau menutup dengan slide saya yang terakhir, Master Lilik. Oke, jadi tadi kalau Pak Budi sudah menjelaskan 1 hari 1, itu agak susah ya. Tapi bisa, apalagi kalau punya teman banyak. Saya yakin teman-teman di sini punya, apalagi yang pegang kota, jadi leader 001 di kotanya, itu akan gampang lah. Nah, ini ada satu konsep yang diajarkan oleh leader saya ya Pak Andi. Jadi seminggu cukup 2 terduplikasi. Waktu itu saya ditantangin balik, loh memang sudah ada yang achieve segini. Nah, Pak Andi bilang kalau seminggu 2, dalam 6 bulan, itu bisa dapatnya totalnya berapa itu Mas Tari? 150M ya. Andai kata yang berhasil cuma 1%-nya aja, 1,5M dalam 6 bulan, apa ada yang sudah achieve segini? Saya langsung tanya balik ke Pak Andi, oh ya Pak Andi, dari joinnya Mei, kemudian sampai Oktober, kebetulan kita 1 bulan, 1,5 bulan ini sempat terkendala karena pergantian provider ya untuk asuransinya. Jadi akhirnya ya cuma 4 bulan. Dan ternyata 4 bulan Pak Andi sudah mencapai 200 juta. Jadi itu bukan omong kosong, itu achievable. Bisa mencapai 1,5M dalam 6 bulan. Asal ikutin caranya, ikutin prosedurnya. Dan pasti Bapak Ibu bisa sukses. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas
Ya, dan saya ya kata mau mengatakan tidak ada gaji yang terbatas atas nama keluarga tapi dan bisa saya menyatakan penghormatan atas ketertakannya. Oh bukan. Oke, salam 5 juta sehari semuanya. Tuh. Oke, terima kasih.